Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bunda Eci dalam ibadah sekolah minggu online GPI Papua Jenjang Anak Tangguh. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Bunda minta adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang manis, lalu kita akan masuk dalam doa kita di pagi ini. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di pagi yang ini lagi ya Tuhan, kami datang berkumpul lagi di saat ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online GPI Papua. Kami minta daripada-Mu ya Bapa, Bapa mau datang, Bapa memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah doa kami ya Tuhan, terpujilah pujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian yang berkata, Aku Tidak Takut. Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Tuhan Yesus, Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjagai diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua, menjaga kita semua. Adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa, kita juga sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kakak Songa ulangi satu kali lagi ya. Pembacaan kita terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ayat ke-28, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelumnya kita berdoa ya adik-adik, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau mau memberkati kami, agar kami dapat mengerti apa kata firman-Mu Tuhan, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan kita berjudul Kebangkitan Yesus. Ayatnya yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayatnya yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayatnya yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayatnya yang ketujuh, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, siapa yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Adik-adik, tadi kan kita sudah baca firman Tuhan. Sekarang Kakak Songo akan bercerita tentang kebangkitan Yesus. Adik-adik, pagi-pagi betul, pada saat itu hari Sabat, menyingsing fajar, Maria Magdalena dan temannya Maria juga, dia punya nama juga Maria. Jadi Maria Magdalena dengan Maria, iya, mereka berdua itu datang ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Terus pada saat mereka sampai di sana, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Adik-adik tahu gempa bumi yang sangat besar. Jadi tahu gempa bumi itu, kalau gempa bumi itu pasti orang semua jatuh, kalau lari, kalau jalan. Nah di situ prajurit-prajurit yang jaga kubur Tuhan Yesus itu juga mereka takut dan gemetar, lalu mereka jatuh seperti orang mati. Mereka jatuh langsung. Maria Magdalena dan temannya itu juga Maria, mereka sangat ketakutan pada saat gempa bumi itu terjadi. Lalu malaikat Tuhan turun dari langit dengan cahaya yang sangat terang, seperti salju. Dia tidak buat mata kita sakit, tapi dia sangat-sangat terang, tidak seperti lampu yang kalau sangat terang itu buat kita mata pedih, tapi dia sangat-sangat seperti salju. Ada tahu salju kan? Ya seperti gitulah salju. Jadi pada saat itu malaikat turun, lalu dia menggulingkan kubur Tuhan Yesus. Nah, dan ketika itu juga apa yang terjadi di dalam kubur Tuhan Yesus menjadi kosong, sudah tidak ada Tuhan Yesus. Wah, adik-adik tahu Tuhan Yesus kemana? Apakah Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya? Ataukah Tuhan Yesus kemana? Kuburnya sudah kosong, dia sudah tidak ada. Ternyata dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit karena dari kematian yang sudah dia beritahukan. Dia sudah beritahukan kepada murid-muridnya waktu dia hidup. Dia beritahukan bahwa dia akan menderita, dia akan disiksa, lalu dia akan mati, lalu pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, dia tahu ini hari apa? Hari Minggu kan? Kita sedang merayakan apa nih? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hari kemenangan bagi orang percaya seperti kita ini toh, kakak pengasuh dan adik-adik dan siapapun orang percaya, oke? Nah, adik-adik, lalu di situ malaikat bilang begini, jangan takut, masuk saja dan lihat apa yang terjadi di dalam kubur. Di dalam kubur Tuhan Yesus itu Maria Magdalena dan
Maria ini masuk di dalam kubur Tuhan Yesus, terus mereka lihat sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Nah, lalu mereka perintahkan Maria Magdalena dan Maria pergi ke Galilea untuk menyampaikan kabar sukacita yang mereka lihat dan juga mereka saksikan peristiwa yang terjadi, bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Nah, lalu mereka pergi menyampaikan kebenaran yang mereka lihat, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Lalu setelah mereka menyampaikan kebenaran firman itu kepada murid-murid, lalu mereka juga pergi ke Galilea. Setelah di dalam perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Di situ mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyapa mereka, "Salam bagimu, jangan takut, mendekatlah kepadaku dan rabalah bahwa aku ini sudah hidup." Dia tahu, Tuhan kasih tunjuk dia punya tangan yang lubang paku, yang dipaku. Terus kaki juga yang sudah dipaku. Tuhan Yesus kasih tunjuk. Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, dekat saja dan lihat bahwa saya ini hidup, bukan hantu, bukan setan, tapi saya ini memang hidup." Jadi mereka pergi raba, "Oh iya betul, Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, ini hidup. Apa yang dia bilang itu benar. Apa yang dia katakan itu betul." Ya, adik-adik, lalu Tuhan Yesus perintahkan lagi murid-murid dan juga Maria Magdalena untuk pergi ke Galilea, menyampaikan kepada saudara-saudaranya bahwa dia akan ke sana dan mereka akan melihat bahwa dia sudah hidup dan dia sudah bangkit, menang dari maut. Adik-adik, Kakak Songa mau tanya. Tadi kan Kakak Songa cerita tentang kebangkitan Yesus. Ada peristiwa apa saja sih yang terjadi di dalam cerita yang tadi Kakak Songa bawa? Dia tahu tidak? Peristiwa apa yang tadi terjadi ketika kebangkitan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Dia ada yang tahu? Yang pertama apa? Gempa bumi. Gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat tentara-tentara yang jaga di situ semua ketakutan dan jatuh seperti orang mati. Begitupun Maria Magdalena dan Maria, mereka sangat ketakutan. Gempa bumi yang sangat hebat. Terus yang peristiwa yang kedua adalah malaikat Tuhan turun dari langit. Ia putih seperti salju. Lalu peristiwa yang ketiga adalah malaikat menggulingkan batu yang besar itu ke depan kubur Tuhan Yesus. Dia guling, kasih keluar. Baru mereka masuk, Maria Magdalena dan Maria masuk, lihat apa yang terjadi di dalam kubur Tuhan Yesus itu sudah kosong. Jadi peristiwa yang terjadi adalah yang pertama itu gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu malaikat Tuhan turun dari langit, dan ketiga malaikat menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus, dan yang keempat adalah kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Nah adik-adik, setelah Maria Magdalena dan Maria pergi menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa yang murid-muridnya pikirkan? Adik-adik tahu, di saat itu mereka sangat ketakutan, mereka sangat depresi bahwa Tuhan mereka sudah mati, guru mereka sudah mati, dan mereka bingung mau lari kemana, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Makanya mereka bersembunyi dari tentara-tentara. Jadi di saat itu ketika mereka Maria Magdalena dan Maria menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun tidak percaya, masih ragu bahwa benar atau tidak. Mereka sangat ragu. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang sendiri di hadapan mereka, baru mereka percaya dengan penuh sukacita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah adik-adik, apa yang kita harus teladani dari sikap contoh dari Maria Magdalena dan Maria? Apa yang harus kita teladani? Yang pertama adalah mereka mengikuti perintah malaikat dan perintah Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita sukacita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada saudara-saudaranya dan juga semua orang yang ada di Galilea. Adik-adik, yang harus kita contohi adalah kita harus dengar kepada orang tua, perintah orang tua, perintah orang yang lebih tua,
dan kita juga harus menghargai adik-adik atau orang yang lebih muda daripada kita. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah bangkit, kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Apa itu kemenangan? Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi kita orang percaya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melawan perintah Tuhan, yang pertama. Lalu yang kedua, jangan terlalu melawan orang tua. Karena orang tua itu juga adalah alat kedua di dunia ini bagi kita anak-anak. Jadi kita harus dengar-dengar kepada orang tua ya, dengar-dengaran, rajin juga berdoa, rajin baca firman Tuhan. Ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu Tuhan Yesus sudah menang, Dia sudah kalahkan maut, dan Dia sudah kalahkan kita punya dosa. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus rajin dan dengar kepada perintah Tuhan, yaitu sering baca firman Tuhan, sering berdoa ya. Rajin juga sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggu online, tapi adik-adik harus rajin. Bukan saja rajin itu, tapi rajin juga belajar supaya bisa dapat nilai bagus. Kita harus rajin belajar. Nah, samanya kalau kita mau masuk surga itu harus apa? Rajin berdoa, harus buat baik, harus dengar-dengaran. Itu baru bilang anak Tuhan. Adik-adik, makna sesungguhnya kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah yang pertama, jika Tuhan Yesus hari itu tidak bangkit, pasti kita orang percaya punya iman goyah, dan pasti kita tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi makna sesungguhnya kenapa Tuhan Yesus harus bangkit, supaya kita itu orang percaya tetap percaya bahwa Tuhan itu bangkit dan Tuhan itu dahsyat. Dia itu benar-benar ada dan Dia benar-benar hidup. Itulah makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Yesus bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan juga maut bagi kita orang yang percaya. Dia mengalahkan dosa, kuasa dosa dan juga maut. Yaitu dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita. Dia bayar dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Dia bayar dosa kita tuh dengan darahnya itu loh, Tuhan. Yesus itu sangat baik kepada kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu harus ikut perintah Tuhan Yesus seperti yang tadi Kakak Songa bilang. Dengar-dengaran, rajin baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu makna yang ketiga adalah kita orang-orang percaya akan bangkit kembali pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi itulah makna sesungguhnya. Jika Tuhan Yesus tidak mati, berarti kita orang percaya tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa dosa dan juga mengalahkan kuasa maut. Lalu yang ketiga adalah pada hari yang Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan bangkit dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Hidup-Hidup Selamanya.
Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tetapi adik-adik, jangan lupa ya protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Shalom.